Kita akan membahas materi inti dari pertemuan sejarah Indonesia kali ini, yaitu mengenai kebijakan ekonomi masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai tahun 1965. Ekonomi terpimpin meletakkan negara sebagai pelaku utama produksi, distribusi, konsumsi, dan akumulasi modal. Ekonomi terpimpin juga mensyaratkan adanya perencanaan ekonomi. Ekonomi terpimpin lebih populer disebut dengan sosialisme ala Indonesia yang bersendikan pada kepribadian Indonesia. Kepribadian Indonesia itu adalah gotong royong. Beberapa kebijakan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah Depernas yang kemudian diganti menjadi Bapenas. Kedua yaitu devaluasi dan sanering. Ketiga yaitu dekon. Keempat bank tunggal. Dan yang terakhir adalah ekonomi berdikari. Yang akan kita bahas pertama adalah Depernas, Dewan Perancang Nasional. Dewan Perancang Nasional ini sudah disusun sejak Kabinet Karya Pemerintahan Parlementer tanggal 15 Agustus 1959 yang pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Kabinet yaitu Juanda. Depernas sendiri dipimpin oleh Muhammad Yamin. Tugas dari Depernas adalah menyusun rancangan pembangunan semesta yang berpola 8 tahun. Tahun 1963, Depernas diganti oleh Soekarno menjadi Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau disingkat Bapenas. Bapenas ini bertugas menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah. Kebijakan kedua yaitu kebijakan moneter, devaluasi, dan sanering. Devaluasi diberlakukan oleh Presiden Soekarno tanggal 25 Agustus 1959. Peraturan ini bertujuan membendung tingginya nilai inflasi dan devaluasi diambil guna mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Tetapi nilai dari rupiah itu tetap meningkat. Untuk mencapai tujuan yang telah diberlakukan, maka uang kertas pecahan 500 dan 1000 rupiah yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan diturunkan menjadi 50 rupiah dan 100 rupiah. Kebijakan devaluasi ini diikuti juga dengan kebijakan pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya di atas 25.000 rupiah. Jadi bagi warga masyarakat pada tahun pelaksanaan demokrasi terpimpin yang memiliki tabungan lebih dari Rp25.000 terkena peraturan devaluasi, yaitu dengan ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp1.000 dan Rp500 yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru yang bernilai Rp100 dan Rp50 sampai sebelum tanggal 7 Januari 1960. Jadi kebijakan pembekuan simpanan ini hampir mirip dengan kebijakan keuangan masa Safruddin Prawira Negara, yaitu kebijakan Gunting Safruddin yang berlaku masa demokrasi liberal. Kalian bisa baca kembali kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal. Nah, selain devaluasi, juga kemudian Soekarno memberlakukan pemotongan nilai uang yang berdampak harga barang menjadi murah. Ya. Nah, kebijakan pemotongan uang ini dikenal dengan istilah sanering atau pengguntingan. Nah,
Kenapa terjadi pengguntingan? Karena sebetulnya kas negara sendiri mengalami defisit akibat proyek politik mercusuar yang menghabiskan anggaran. Untuk menyetop defisit, pemerintah justru mencetak uang baru tanpa perhitungan matang. Devaluasi kembali diberlakukan tahun 1965 dengan menjadikan uang 1.000 itu menjadi Rp1. Nah, istilahnya devaluasi tahun 1965 ini dikenal dengan Sanering. Gitu ya. Akibatnya bukannya berkurang uang yang beredar di masyarakat, tetapi inflasi malah semakin parah. Indonesia mengalami hiperinflasi pada tahun 1963 sampai 1965. Inflasinya ini mencapai 600% di tahun 1965. Sehingga tahun 1966, 1 Januari terjadilah protes dari mahasiswa yang dikenal dengan Tritura. Ini erat kaitannya dengan kebijakan devaluasi dan Sanering. Nah, kebijakan berikutnya adalah deklarasi ekonomi atau DEKON. Nah, DEKON ini adalah merupakan upaya yang bertujuan untuk menyeimbangkan anggaran nasional, menghapuskan banyak pengawasan harga, memberikan otonomi yang besar kepada perusahaan-perusahaan negara, dan menyerahkan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil kepada pemerintah daerah. Nah, upaya deklarasi ekonomi ini batal karena ternyata IMF tidak memberikan pinjaman sehingga Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. Dan pada saat yang bersamaan terjadinya pemutusan hubungan dengan Singapura dan Malaysia, yaitu dalam peristiwa Dwi Korra atau materi yang sebelumnya Ibu bahas, yaitu konfrontasi Indonesia-Malaysia. Nah, kebijakan keempat, yaitu penyatuan bank di Indonesia. Bank-bank yang ada yang merupakan bank sirkulasi, bank sentral sekaligus bank umum, itu dilebur menjadi satu dalam Bank Indonesia. Jadi tidak ada lagi yang namanya Bank Koperasi dan Nelayan, Bank Umum Negara, Bank Tabungan Negara, yang ada hanya Bank Indonesia. Langkah ini memicu spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang negara. Karena pada saat itu belum ada lembaga pengawas keuangan. Kebijakan terakhir yaitu kebijakan ekonomi berdikari. Kebijakan ekonomi berdikari ini erat kaitannya dengan konsep 3 paradigma yang pada saat itu didengungkan atau disampaikan oleh Soekarno dalam konsep 3 kekuatan bangsa, yaitu Trisakti. Terdiri dari berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, inilah beberapa kebijakan ekonomi yang ada pada masa demokrasi terpimpin. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan kalian tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem ekonomi yang dijalankan oleh Soekarno masa demokrasi terpimpin. Terima kasih.